Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat kesihatan, nikmat kesempatan, dan terlebih sekali adalah nikmat iman dalam Islam. Salawat beserta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita bacakan pada kesempatan ini adalah hadis yang ke nomor 62. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulamu inni muallimka kalimat yahfazillaha yahfazka yahfazillahi tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'atta fasta'in billah wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka wa inni jama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka ila bisyai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmizi wa qala hadisu hasan sahih wa fi riwayatin ghairi Tirmizi yahfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ilallahi fi firraha'i ya'rifka fis sadda wa'lam annama ahtaka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyuktinaka wa'lam annan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa nama al-musri yusra. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu peliharalah Allah, niscaya Dia akan memelihara dirimu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu umat jika bergabung untuk memberikan manfaat atau kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak dapat melakukan itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bergabung untuk mencelakaimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat melukaimu, kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Al-qalam telah diangkat dan tinta lembaran-lembaran itu telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmizi, dia mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan, peliharalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Ingatlah Allah pada waktu kamu berada dalam kesenangan.
niscaya dia akan mengingatmu ketika kamu berada dalam kesulitan. Ketahuilah bahwa apa yang lepas darimu tidak akan mengenai dirimu, dan apa yang harus mengenai dirimu tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan itu ada bersama kesabaran, dan sesungguhnya kesenangan itu ada bersama kesusahan, dan bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Pada hadis ini terdapat beberapa kandungan. Pertama, disunahkan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain secara singkat dan padat. Kedua, adanya perintah untuk mendidik generasi muslim sejak kecil, karena belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Yang ketiga, hendaklah pengajar menarik perhatian pelajar dan menanamkan hal itu secara lembut kepada mereka, atau mengingatkan mereka akan peran pentingnya. Keempat, seorang hamba harus menghormati batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah dan tidak boleh melanggar sedikit pun. Hendaklah dia menyerahkan segala urusan kepada Allah secara lahir maupun batin, karena semua telah diatur Allah, yang dapat kita baca dalam surat Ar-Ra'd ayat kedua. Kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur segala urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, agar kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Kemudian yang kelima, diharamkan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang tidak sanggup dilakukan, kecuali olehnya saja, seperti rezeki, kesembuhan, ampunan, pertolongan, dan lain-lain. Dalam surat Az-Zumar ayat 38 Allah berfirman, Qul hasbiyallah alaihi tawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Kemudian kandungan yang keenam, apa yang berada dalam ilmu Allah Ta'ala atau apa yang telah ditetapkan olehnya di dalam umul kitab atau Lauhul Mahfuz merupakan sesuatu yang telah permanen, yang tidak dapat dirubah, diganti, dan tidak pula dihapuskan. Semua itu telah dan yang akan terjadi sudah berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'a inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula berada pula pada dirimu sendiri, melainkan telah ditertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kemudian yang ketujuh, di antara kegembiraan dan kesusahan, kemudahan dan kesulitan adalah jika kesusahan menimpa seorang hamba dengan dahsyatnya, maka dia tidak akan berputus asa dan hatinya hanya tergantung kepada Allah semata. Itulah ketakwaan kepada Allah dan tuntutan kebutuhan yang paling mendesak, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupi kebutuhannya. Kemudian yang kedelapan, kelemahan seluruh makhluk dan kebutuhan mereka kepada Allah. Yang kesembilan, seseorang hamba tidak akan sanggup memberikan manfaat kepada dirinya sendiri dan tidak pula bisa menolak bahaya dari dirinya kecuali dengan izin Allah. Bahkan orang yang beriman pun adalah karena izin Allah, seperti terdapat dalam surat Yunus ayat 100. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah
وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Kemudian kandungan yang ke-10, tipu daya yang dilakukan orang-orang yang suka melakukan tipu daya, meskipun mereka berjumlah banyak, maka tidak akan dapat menimpa pelakunya selama Allah belum menetapkan cobaan kepada seorang hamba. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 79 Allah berfirman, Am abaramu wa amram fa inna mubrimun. Bahkan mereka telah menetapkan suatu tipu daya, maka sesungguhnya kami menetapkan pula. Kemudian yang terakhir adalah iman kepada takdir merupakan kewajiban bagi seorang hamba. Semuanya adalah ketetapan Allah yang harus diyakini sebagaimana dapat kita baca dalam surat Ali Imran ayat 154. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Inilah hadis yang terdapat pada nomor ke-62 yang mengatakan bagaimana kita harus banyak berserah diri kepada Allah, karena semua itu telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama bertawakal kepada Allah, selalu berserah diri kepadanya dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Semoga dengan hadis ini memberikan ketentraman kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.